깜짝이야. Hai hai hai, halo guys, welcome back to my channel. Hari ini Mimin akan membahas tentang drama terbaru yang berjudul Revenge of Others episode 1. Pada awal drama menceritakan ada dua anak, mereka itu kembar yang bernama Won-suk dan juga Chani. Di sini mereka sedang melakukan video call, di mana Chani sedang berada di pantai dan Unsuk sedang di lab SMA-nya. Mereka berdua sedang membahas pertandingan yang akan dihadapi oleh Chani, karena Chani itu seorang atlet guys. Unsuk juga berjanji akan menemui Chani saat libur musim dingin nanti. Saat Won-suk sedang asik bervideo call dengan adiknya, tiba-tiba ada seorang yang datang ke lab. Kemudian Won-suk berkata, "Tunggu sebentar." Namun anehnya, setelah itu Won-suk berbicara dengan seorang tersebut, namun di layar HP Won-suk seperti terjatuh, guys. Dan saat itu juga Won-suk jatuh dari lantai labnya dan dia akhirnya meninggal dunia. Karena telepon terputus, Chani pun tidak mengetahui apa yang telah terjadi kepada saudara kembarnya. Setelah kejadian itu, diperlihatkan seseorang yang memakai sepatu putih bertali merah turun dari tangga. Oke, oper ke pertandingan Chani, yaitu pertandingan tembak. Akhirnya dia melaksanakan pertandingan tersebut. Di sini Chani terlihat sangat keren guys, karena dia memimpin 5 tembakan dan tembakan dia selalu full di poin 10. Namun di akhir pertandingan ternyata Chani itu meraih medali perunggu guys, gak apa-apa ya. Setelah pertandingan, saat semua orang bertamasya di pinggir pantai, Chani ini mulai gelisah karena tidak menerima telepon dari saudara kembarnya, yaitu Won-suk. Oke, kemudian kita diperlihatkan dengan adegan di tempat hiburan gitu guys, di bowling. Dan ternyata sepatu putih bertali merah adalah Ji Suhon, dimana Ji Suhon ini satu SMA dengan Won-suk. Nah, menurut kalian apa nih guys hubungan Ji Suhon dengan kejadian Won-suk di sekolah? Dia bekerja sebagai pelayan di bowling guys, dan di sini dia meminta izin kepada bosnya untuk pulang lebih awal dan digantikan oleh pelatihnya. Dia izin untuk pulang lebih awal karena dia ingin menemui ibunya di panti jompo. Sesampainya di panti jompo, Sohun bertemu dengan penjaga panti jompo. Dan di situ penjaga panti jompo mengatakan bahwa pembayaran perawatan ibunya itu telah jatuh tempo guys. Sohun juga berjanji akan membayar jatuh tempo tersebut sesegera mungkin. Akhirnya Sohun bertemu dengan ibunya. Mereka pun menghabiskan waktu berdua dengan berjalan-jalan di sekitar panti jompo. Sohun adalah anak yang baik karena dia sangat perhatian kepada ibunya guys. Dan sangat memperhatikan kesehatan ibunya. Saat perjalanan pulang dari panti jompo, Sohun merasakan kepalanya sakit dan pusing. Saat dia sampai di lampu merah, dia merasakan kepalanya sangat pusing dan akhirnya dia jatuh pingsan. Keesokan harinya, Sohun menjalani pemeriksaan. Sepertinya dokter menemukan sesuatu di dalam otak Sohun. Namun terlihat di sini Sohun bertanya kenapa dia bisa pingsan. Namun dokter tidak bisa mengatakan penyebabnya karena Sohun datang sendiri tanpa wali. Oke guys, kita oper ke Chani. Ternyata Chani selama ini tinggal di panti asuhan. Dulu Chani dan juga Chakyung yaitu Won-suk tinggal di panti asuhan, namun Chan-kyu diadopsi oleh seseorang di kota dan akhirnya berubah nama menjadi Wong-soo. Kemudian keesokan harinya Chani meminta izin kepada penjaga panti untuk pergi ke Seoul menemui Won-suk. Sesampainya dia di Seoul, akhirnya dia pergi ke SMA Won-suk dan dia menanyakan keberadaan Won-suk kepada teman SMA-nya. Kemudian dengan wajah kaget, teman Won-suk menjawab bahwa Won-suk sudah meninggal dunia. Dan di sini titik kehancuran dari Chan-ni setelah mengetahui saudara kembarnya telah meninggal dunia.
Saat Chani melihat pemakaman dari Won-suk, dia mendatangi keluarga Won-suk dan meminta ponsel dari Won-suk. Namun di sini ibu Won-suk malah membicarakan tentang Won-suk yang telah bunuh diri. Saat Chani meminta ponsel kakaknya, ternyata ponsel dari Won-suk tidak ditemukan oleh polisi di TKP. Setelah mendengar hal itu, Chani langsung terdiam dan dia memilih untuk pergi ke kantor polisi. Di sana, dia menceritakan hubungannya dengan Won-suk dan dia juga menceritakan tentang kejadian di hari itu. Namun sayangnya, kasus itu telah ditutup dan dianggap sebagai kasus bunuh diri. Akhirnya, Chani pun merenungi nasibnya, guys. Chani akhirnya memutuskan untuk pindah ke SMA Won-suk agar mencari tahu apa yang terjadi kepada kakaknya. Kemudian ada Suhon yang sedang melakukan latihan tinju dan dia di sini terlihat lepas kontrol hingga membuat lawannya hampir cedera. Setelah dia sadarkan diri, dia mencoba meminta maaf kepada lawannya. Aneh banget ya, guys. Karena motor Sohun hilang, dia mencoba mencari di situs penjualan motor online dan akhirnya ketemulah ternyata pembeli motor dari motor curian itu adalah Chani. Mereka akhirnya bertemu dan terlibat dengan masalah motor tersebut. Sohun mencoba mengejar Chani karena dia masih menginginkan motornya kembali. Singkat cerita, Sonhu menyelamatkan motor Chani dari pencurinya lagi, guys. Dan Chani juga membantu Sonhu yang hampir tertabrak truk. Akhirnya mereka berdua itu saling kenal, guys, dan saling ngobrol gitu tentang masalah mereka berdua. Keesokan harinya saat Chani berangkat sekolah, ternyata Chani itu mendapat musibah. Dia menabrak tong sampah karena kaget bersimpangan dengan Sohun. Akhirnya Sohun membantu Chani untuk membersihkan seragamnya. Pada akhirnya Chani memakai jas dari Sohun untuk berangkat ke sekolah, guys. Karena memakai jas dari Suhon di sekolahan, akhirnya Chani disinisin oleh beberapa siswi di sana. Ternyata mereka berdua ini sekelas, guys, dan saat Pak Guru menanyakan seragam Suhon, akhirnya Chani mengembalikan seragam Suhon. Di situ pun satu kelas pada nyejiin mereka. Nah, kemudian saat Chani mencoba menelpon nomor kakaknya, anehnya di situ yang mengangkat telepon adalah Sonhu. Karena dia merasa curiga, akhirnya Chani mengikuti Sohun sampai rumah sakit. Dan di rumah sakit, dia mendengar bahwa Sohun mengidap tumor otak dan posisinya itu berbahaya, jadi tidak bisa dioperasi, guys. Bahkan umur Sohun juga tidak bertahan lama, antara 6 bulan sampai 1 tahun. Setelah mengetahui hal itu, Sohun merenung diri dan tidak berangkat sekolah, guys. Nah, kemudian ada adegan di mana Chani sedang duduk di sekolah lalu memandangi gedung di mana Won-suk terjatuh. Lalu akhirnya Chani ke atas dan masuk ke ruangan tersebut. Dia membayangkan bahwa kakaknya di situ sedang video call dengannya. Setelah itu tiba-tiba ada seseorang yang datang dan ternyata itu adalah Sohun. Di situ Sohun bercerita bahwa ada siswa yang bunuh diri di situ dan dia menjadi saksi matanya. Lalu dia menelpon polisi. Di sini Chani sangat terkejut dan dia bingung apa yang harus dia lakukan. Oke guys, segitu dulu episode 1. Nantikan review episode 2 dari Mimin. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share. Bye bye.